Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji, dan kemudian kita mengharap petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan kita bisa kemudian menggunakan berbagai macam daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa itu keberkahan? Para ulama menyebutkan ziyadatul khair. Yang dimaksud dengan berkah adalah bertambahnya daripada kebaikan. Ketika kita diberikan kesehatan, ketika dengan kesehatan itu semakin bertambah kebaikan kita, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kesehatan itu diberkahi oleh Allah. Ketika kita diberikan harta, kemudian dengan harta itu semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin bertambah kebaikan yang kita bisa lakukan, maka artinya harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan bagaimana penglihatan, kita bisa melihat dengan penglihatan yang normal. Ketika penglihatan itu kemudian bisa menambahkan kebaikan-kebaikan untuk kita, maka hakikatnya penglihatan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ketika kesehatan, ketika penglihatan, dan juga semuanya, ketika kemudian itu tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak membuat kita semakin baik, maka artinya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin menambah kebaikan-kebaikan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta mereka yang selalu istiqomah mengikuti daripada petunjuknya sampai yaumil qiyamah nanti. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah persiapkan diri untuk berjumpa ataupun menemui daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Apa yang sepatutnya untuk dipersiapkan oleh seorang hamba, apa yang sepatutnya dipersiapkan oleh kita setiap muslim untuk kita berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana kita semua tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, banyak keutamaan di sana, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW telah kabarkan kepada kita. Di antaranya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang dia berpuasa karena atas landas dasar dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ikhwatul iman, ini tentunya berbagai macam daripada kebaikan di dalam bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Ada di sana Lailatul Qadar yang kata Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan.
Maka tentunya untuk kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan, maka kita harus memperhatikan bagaimana persiapan kita untuk menyambutnya, persiapan kita untuk menjumpainya, apa yang harus nanti kita lakukan. Ini penting untuk kemudian diketahui oleh setiap kita individu seorang muslim, agar supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Yang mana kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah." Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka akan dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu daripada neraka. Wasulsilat asyayatin, dan syaitan-syaitan pun akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya berbagai macam peluang yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu bagaimana Allah buka pintu surga dan Allah tutup pintu neraka dan Allah belenggu daripada syaitan-syaitan. Harapannya adalah apa? Setiap muslim itu bisa lebih maksimal dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi kenapa kita perlu persiapan? Karena ternyata banyak orang yang berpuasa, tapi kemudian dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Maka ini biasanya karena apa? Dia tidak memiliki persiapan yang baik ketika berjumpa dengan Ramadan. Maka ini penting untuk kemudian kita bahas. Sebagaimana para sahabat mengingat pentingnya bulan Ramadan ini, disebutkan dalam sebagian riwayat, para sahabat disebutkan kanu yata'una Allah sittata ashur an yuballighuhum ar-Ramadan, ya. Mereka berdoa para sahabat selama 6 bulan lamanya. Agar supaya apa? Mereka meminta agar supaya mereka sampai bertemu dengan Ramadan. Wa yad'una sittata ashhur. Kemudian mereka pun berdoa 6 bulan lamanya. Agar supaya apa? An yataqabbalallahu minhum. Agar supaya Allah menerima amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan lebih khususnya. Ini menunjukkan akan bagaimana perhatian para sahabat, para generasi-generasi saleh terdahulu terhadap daripada bulan Ramadan. Mereka memiliki perhatian yang sangat-sangat luar biasa. Sampai kemudian mereka berdoa 6 bulan lamanya agar supaya mereka sampai Ramadan, dan mereka berdoa 6 bulan lamanya agar supaya amal ibadah mereka di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka pentingnya kita melakukan persiapan. Apa persiapan yang sudah dipersiapkan? Mungkin ada yang saya sudah persiapkan apa? Sirup. Ada yang udah mempersiapkan baju, berburu baju saat kalau udah masuk Ramadan mahal. Kemudian ada yang mungkin sudah persiapan kurma. Ada yang sudah persiapan apa? Untuk oleh-oleh bawa mudik dan seterusnya. Ini persiapan-persiapan yang sifatnya mungkin ya boleh-boleh saja, ya asalnya boleh-boleh saja. Tapi ada hal yang kemudian lebih penting untuk kita persiapkan, untuk kemudian kita berjumpa dengan Ramadan. Apa itu? Bekal yang pertama yang paling penting adalah ilmu. Ya. Bekal penting untuk kita kemudian menghadapi bulan Ramadan adalah apa? Ilmu. Dan ini mungkin perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin-pemimpin rumah tangga. Semua kita pemimpin rumah tangga ya, sudah menikah. Ada yang belum menikah? Sudah menikah semua ya? Belum 2 kali. Ya, semua kita pemimpin di rumah tangga. Apa misi seorang pemimpin, Mbak? Apa pemimpin seorang imam dalam rumah tangga? Pemimpinnya, ya. Apa misinya? Ya, misi seorang pemimpin apa? Tahu nggak? Pak, misinya apa, Pak? Menjadi pemimpin rumah tangga misinya apa? Sakinah mawaddah warahmah. Apa? Nah, ini intinya pengen masuk surga. Baik. Ada misi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan ini harus diperhatikan oleh setiap kita pemimpin kaum muslimin. Bukan pemimpin kaum muslimin ya. Kalau pemimpin kaum muslimin khalifah gitu ya. Pemimpin keluarga apa lebih umumnya?
Apa yang sepatutnya untuk kemudian kita perhatikan? Ada misi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk kita. Sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6. Allah taala kemudian berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini misi kita, Pak. Apa itu? Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ini tugas sejati daripada seorang pemimpin rumah tangga. Bagaimana dia menjaga dirinya dan keluarganya dari terjatuh ke dalam api neraka. Ada yang sibuk, yang kemudian dia memahami ataupun dia meyakini kewajibannya hanya sekedar mencari nafkah. Ya, itu salah satu kewajiban, tapi ada misi utama, misi yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala kemudian amanahkan kepada para pemimpin rumah tangga dengan panggilannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa misinya? Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Caranya gimana? Ya, caranya seperti apa? Inilah salah satu kemudian masuk pembahasan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita pentingnya berilmu, ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Karena ketika ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6 ini, kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, ulama ahli tafsir yang sangat terkenal, ketika beliau mengomentari hadis ini, ayat ini, beliau membawakan perkataan daripada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa kata Ali bin Abi Thalib ketika mengomentari daripada ayat ini? Beliau mengatakan, "Addibuhum wa'allimuhum." Ajarkanlah adab dan ilmu kepada mereka. Cara agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari terjerumus ke dalam api neraka, apa itu? Ajarilah adab dan ilmu. Ya, ajarilah adab dan ilmu. Maka ini sejatinya akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu apa? Adab-adab dan ilmu, lebih khususnya seputar daripada bulan Ramadan. Ya, adab dan ilmu, inilah persiapan terbaik yang sepatutnya untuk kemudian kita persiapkan. Ya, tentunya kalau kita membahas persiapan terbaik adalah ketakwaan. Ya, di unsur daripada ketakwaan itulah ilmu dan juga apa? Akhlak yang mulia, adab. Ya. Baik, ikhwatul iman, ini penting. Yang pertama adalah masalah ilmu. Ya. Kenapa kita kemudian harus berilmu? Karena betapa banyak orang, ya, yang dia kemudian beradab tapi ternyata tidak berilmu. Ya, beradab tapi tidak berilmu. Ada nggak? Ada. Contoh apa? Karena saking tawaduknya atau saking menghormatinya misalkan dengan orang yang lebih tua ataupun orang lain, kemudian kalau misalkan sholat berjamaah, ya, ketika sudah dikumandangkan iqomat, kemudian silakan Pak depan Pak, saya belakang aja, tawaduk katanya. Benar nggak yang demikian? Beradab, asalnya dia beradab, tapi adabnya tidak dibarengi dengan ilmu. Kenapa saya katakan tidak dibarengi dengan ilmu? Karena ada perintah dari Rasulullah SAW ataupun bagaimana motivasi dari Rasulullah SAW tentang keutamaan shaf pertama. Kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nas ma fi shafil awal." Ya, kalau sekiranya manusia itu tahu apa yang ada, pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka yang berada di shaf pertama, summa lam yajidu, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan shaf pertama, illa an yastahimu lastahmu alaih, ya, kecuali mereka akan mengundi, pasti akan diundi. Siapa nih hari ini yang di shaf pertama? Diundi yuk. Oh, keluar nama, silakan di shaf pertama. Kalau sekiranya kita tahu keutamaan yang ada di shaf pertama, orang yang beradab dan dia berilmu, maka apa?
dia akan bersegera bagaimana dia bisa berada di posisi soft pertama, tanpa kemudian menyingkirkan orang lain yang sudah ada di soft pertama. Bukan malah karena dia beradab tapi kemudian tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, silakan Pak soft pertama, saya mah belakang aja. Ini tidak benar. Kenapa? Rasulullah memotivasi kita untuk berada di soft pertama. Baik, maka pentingnya dua hal ini, adab dan ilmu. Maka ini penting persiapan kita menyambut bulan Ramadan, ya. Pentingnya kita beradab dan berilmu. Ya, pentingnya kita beradab dan berilmu. Baik, pertama yaitu masalah ilmu. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mempunyai kaidah adalah al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum kita mengucapkan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Ini prinsip seorang muslim, seorang mukmin. Hendaklah dia berilmu terlebih dahulu sebelum dia mengatakan sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang dia berbicara atau dia mengerjakan sesuatu bila ilm tanpa dilandasi dengan ilmu, kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih. Apa yang diperbuatnya itu lebih banyak kerusakannya daripada perbaikan, daripada kebaikan-kebaikan. Kalau kita berbicara tanpa ilmu, kita melakukan sesuatu tanpa ilmu, maka yang muncul justru lebih banyak adalah keburukannya. Maka pentingnya ketika kita ingin melakukan sesuatu, landasilah sesuatu itu dengan ilmu. Apalagi contoh misalkan ketika bulan Ramadan, jangan sampai kita hanya sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi tidak mendapatkan apapun daripada pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apapun daripada puasanya kecuali al-ju' wal atas, rasa lapar dan dahaga saja. Hanya lapar dan kehausan saja yang dia dapatkan, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di antara penyebabnya adalah karena dia beribadah, dia berpuasa tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, tanpa dilandasi dengan ilmu. Ya, kalau orang yang berilmu, maka dia tidak kemudian hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tapi dia benar-benar mendapatkan bagaimana yang Allah janjikan, bagaimana yang Rasulullah kabarkan tentang ampunan, tentang pahala, tentang bagaimana pintu khusus bagi mereka yang berpuasa untuk masuk ke dalam surga. Ya, dengan nama pintu Rayyan, dan juga berbagai macam daripada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah sebutkan. Ikhwatul iman, pentingnya ini ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Baik. Pertama, kita perlu tahu mungkin kalau berbicara masalah ilmu tentang sejarah daripada bagaimana pensyariatan daripada puasa bulan Ramadan. Para ulama menyebutkan puasa bulan Ramadan ini melalui beberapa fase. Ya, yang paling jelas dalam Al-Quran diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 103 sampai 107. Ini tentang bagaimana prosesi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan daripada puasa Ramadan. Secara singkat, puasa Ramadan itu diwajibkan kapan? Kapan mulai diwajibkan puasa Ramadan? Tahun 2 Hijriah. Ya, tahun 2 Hijriah ini mulai diwajibkan puasa Ramadan. Adapun tahun 1 Hijriah ya sampai tahun 2 Hijriah ini masih belum diwajibkan puasa bulan Ramadan. Yang ada di fase-fase awal Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, itu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Para ulama menyebutkan puasa yang diwajibkan di sini adalah puasa 3 hari berturut-turut setiap bulan.
Karena inilah yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam, ataupun umat-umat sebelum daripada datangnya Rasulullah SAW. Mereka berpuasa 3 hari berturut-turut setiap bulan. Sebagaimana juga puasa Asyura ini dulu diwajibkan. Tapi kemudian datang ayat berikutnya sampai kemudian datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum." Maka inilah kemudian mulai diwajibkanlah puasa bulan Ramadan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan permulaan daripada Al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia itu apa? Berpuasa. Falyasum, berpuasalah. Maka inilah perintah diwajibkannya daripada puasa bulan Ramadan. Jazakallahu khair, Masya Allah. Ya, inilah mulai diwajibkannya puasa bulan Ramadan, yaitu turunnya surat Al-Baqarah ayat 185. Ya. Allah Ta'ala wajibkan kita puasa Ramadan. Fase awal ini ternyata bagaimana kita tahu sejarah mencatat, yaitu puasa itu dimulai sejak bangun tidur sampai terbenamnya matahari. Contoh, habis sholat isya ketiduran, kemudian bangun jam 9, maka jam 9 itu wajib puasa sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini fase-fase awal. Ya, tidak boleh kemudian di malam hari ketika sudah bangun daripada tidur kemudian makan, minum ataupun mungkin bersetubuh dengan istrinya. Ini terjadi pada sahabat Umar, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW bahwasanya di malam bulan Ramadan beliau malah bersetubuh dengan istrinya. Maka kemudian diturunkanlah ayat uhillal lakum lailatas syiyam rafasu ila nisaikum, ya. Telah dihalalkan bagi kalian di malam daripada bulan Ramadan untuk mendatangi istri-istri kalian, ya. Sampai kemudian dalam ayat ini dipertegas, yaitu apa? Berpuasalah, ya, dari apa? Jelas benang putih dari benang hitam, yaitu dari waktu fajar, sumati musyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya waktu malam, yaitu apa? Waktu maghrib. Inilah kemudian mulai diwajibkan puasa seperti halnya kita lakukan sekarang, yaitu apa? Puasa mulai dari terbitnya fajar subuh, ya, kemudian sampai dengan tenggelamnya matahari. Ya, malam harinya bebas, mau makan, mau minum, mau bersetubuh dengan istri, ini boleh. Kalau fase-fase awal ini tidak boleh. Kalau sudah bangun, ya bangun dari tidur wajib puasa, meskipun masih di pertengahan malam. Ya, ini fase awal. Ya, kemudian datang ayat ini kemudian menghalalkan untuk malam harinya kita untuk makan, minum ataupun bersetubuh dengan istri kita. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini sedikit sejarah tentang bagaimana puasa Ramadan. Ya, bagaimana pensyariatan daripada puasa Ramadan. Baik, ikhwatul iman, perlu diketahui di sini terkait daripada ilmu, ya, terkait daripada puasa bulan Ramadan. Pertama, kita juga harus mengetahui tentang bagaimana arti daripada puasa itu sendiri. Ya. Para ulama menyebutkan tentang definisi daripada puasa. Puasa kalau secara bahasa artinya adalah al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Adapun secara istilah artinya adalah apa? Menahan diri dari makan dan minum atau segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu yang disebut dengan apa? Puasa. Baik, ikhwatul iman, ini penting untuk kemudian kita ketahui terkait masalah puasa. Ya, pentingnya ilmu dalam ketika kita berpuasa. Karena nanti ada permasalahan, contoh misalkan, bagaimana hukumnya ketika misalkan kita lagi makan, lagi ngunyah makanan, adzan subuh. Apa yang dilakukan? Lanjut telan atau dimuntahkan? Nah, ini pentingnya apa? Ilmu. Kalau misalkan salah, bisa jadi apa? Batal puasa kita. Ya. Kita menganggap diri kita puasa, padahal apa? Batal. Ya. Tapi karena ketidaktahuan, insya Allah Subhanahu Wa Taala ampuni, ya. Ini makanya pentingnya apa? Ilmu. Pentingnya apa? Ilmu. Baik. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jazakallahu khair, insyaallah. Ya. Perlu diketahui di sini, tadi Rasulullah SAW menyebutkan betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali apa? Rasa lapar dan
dahaga saja. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak tahu daripada ilmu. Contoh, yaitu terkait masalah bagaimana sunnah-sunnah ya dalam kita berpuasa, ataupun hal-hal yang kemudian diwajibkan atau menjadi rukun daripada puasa dan seterusnya. Ini penting untuk kemudian diketahui oleh setiap kita, seorang muslim, agar supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan benar. Baik, kita langsung masuk kepada rukun daripada puasa itu sendiri. Okay. Yang menjadi rukun daripada puasa ada dua. Yang pertama ada niat, yang kedua ada meninggalkan apa? Segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terkait daripada niat, ini penting sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini kitabnya madhab Syafi'i, ya, fikih madhab Syafi'i. Dalam kitab ini kemudian disebutkan, ya, la yasihu saum, tidak sah suatu puasa illa binniyah, kecuali di situ ada niat. Ya, sebagaimana datang pada hadis-hadis ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala ataupun dalil-dalil yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan wa mahaluha al-qalbu. Tempat daripada niat adalah dalam hati. Wala yushtaratu an-nutqu biha, dan tidak disyaratkan untuk melafatkan, mengucapkan daripada niat. Ini dalam kitab Kifayatul Akhyar. Saya pernah dulu ya pondok yang ini dinaungi oleh NU, ini dipelajari kitab ini. Dan ini pasti kalau kiai-kiai pasti tahu kitab ini, karena ini kitab yang populer ya di kalangan pesantren, Kifayatul Akhyar. Ini fikihnya daripada madhab Syafi'i ini, masya Allah. Baik, dalam kitab ini disebutkan apa? Niat itu letaknya di dalam hati dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Bila khilafin, kata pengarang kitab ini, yaitu tanpa ada perselisihan pendapat di dalamnya. Baik, ikhwatul iman, penting terkait daripada niat. Bagaimana kita berniat ketika berpuasa? Apakah setiap malamnya kita harus berniat atau boleh menggabung daripada niat itu? Maka kedua-duanya itu boleh, ya. Kalau kita bisa berniat setiap malamnya itu lebih bagus. Tapi kalau menjamak niat, ya, dari awal misalkan puasa ya, saya mau berpuasa selama 1 bulan penuh, bulan Ramadan, maka boleh. Ketika misalkan terjadi di pertengahan bolong, tidak berpuasa, maka para ulama kemudian menjelaskan dia harus mengulangi niatnya. Kenapa? Karena niat dia puasa penuh selama 1 bulan Ramadan terputus. Karena sebab misalkan safar atau karena sakit ya, maka dia harus mengulangi daripada apa? Niatnya. Dan yang lebih baik adalah apa? Berniat setiap malam daripada sebelum melakukan apa? Ibadah puasa. Tapi sejatinya orang yang sahur pasti otomatis dia apa? Niatlah. Ya, sahur untuk apa? Ya untuk puasa, ya. Ini secara otomatis, ya. Maka ini kesepakatan para ulama, niat itu tempatnya ada di dalam hati, ya, tidak disyaratkan harus diucapkan. Ya, tidak disyaratkan harus diucapkan. Sebagaimana kita mau makan, nggak harus kita ngomong mau makan kan? Langsung ambil makanan makan. Artinya apa? Dia sudah berniat untuk makan. Mau mandi ya, dia menuju ke kamar mandi, ngambil gayung, ngambil sabun, kemudian dia mandi, maka secara umum dia sudah mandi tanpa harus kemudian dia berniat untuk mandi. Ya, wallahu ta'ala ini ya terkait daripada niat. Ini pentingnya apa? Ilmu. Jangan kemudian mengatakan niat itu harus diucapkan, enggak. Ya, ini tanpa khilaf. Ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar ini disebutkan demikian. Baik. Kemudian ketika misalkan mau niat, boleh nggak ngabarkan? Ya boleh-boleh saja asalnya, tapi jangan kemudian diharuskan ataupun dikhususkan niat itu. Ya misalkan saya mau pergi ke sana, boleh nggak? Ya boleh-boleh saja asalnya ya. Tapi kemudian tidak perlu mempersulit diri. Ada yang kemudian Ustaz, saya nggak mau puasa, Pak, nggak hafal niatnya. Karena panjang, pakai bahasa Arab. Nah, ini memperberat. Padahal niat itu cukup apa? Niat aja dalam hati, pengen puasa selesai, tanpa harus mengucapkan ini dan seterusnya. Yang ada adalah apa? Justru kadang-kala memperberat.
Baik, ini pertama terkait daripada rukun puasa, yaitu apa? Niat. Yang kedua, rukun puasa adalah apa? Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Pertama, contohnya makan dan minum disengaja. Ya, makan dan minum disengaja. Masuk pembahasan di sini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bagaimana ketika tadi ya kita lagi makan, lagi ngunyah makanan, kemudian adzan, apa yang dilakukan? Kalau menurut Imam Nawawi, kenal Imam Nawawi, Pak? Imam Nawawi ini adalah termasuk pembesar daripada madhab Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Muntahkan, ya, jangan ditelan. Bahkan beliau mengatakan barang siapa yang kemudian ketika adzan ketika di mulutnya itu ada kunyahan makanan, kemudian dia telan, maka apa? Batal puasanya. Disebabkan apa? Ya, puasa itu dimulai sejak masuknya waktu subuh atau fajar sampai terbenamnya matahari. Ustaz, ada dalil Ustaz. Rasulullah SAW mengatakan ketika kalian makan ketika adzan berkumandang sedangkan ada sendok makanan yang ada pada tangan kalian, maka jangan letakkan sendok itu sampai kalian menunaikan hajat kalian. Hadisnya benar, sahih. Tapi bagaimana pemahamannya? Para ulama menyebutkan yang dimaksud adzan di sini adalah adzan yang pertama, bukan adzan subuh. Maka kemudian Imam An-Nawawi ya menyampaikan apa? Kalau kemudian kita makan, ya kita lagi ngunyah makanan, kemudian adzan subuh, maka kata beliau muntahkan, jangan ditelan. Karena saat adzan subuh itulah kemudian mulai kita untuk berpuasa. Ketika sengaja kita menelan, maka secara otomatis kita batal puasanya. Ini kata Imam An-Nawawi. Dan tentunya ini lebih selamat. Ya, jangan kemudian mohon maaf ya sudah adzan subuh nanggung, kan mubadzir. Ini dalil sendiri. Ya, dalilnya mubadzir tapi apa? Batal puasanya. Maka ini penting ya. Jangan berdalih dengan dalil seperti ini yang tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar. Ya. Bagaimana kita harus kembalikan pemahaman terkait daripada dalil ini kepada para ulama-ulama kita. Ya. Ini penting ya. Untuk kemudian diketahui, jangan sampai kemudian kita hanya lapar dan dahaga saja, padahal batal puasa kita. Ya, ini penting. Baik, kemudian kapan waktu sahur? Ya, waktu sahur, makan sahur itu kapan? Ini perlu diketahui juga. Kenapa dinamakan sahur? Asal kata sahur ini sama dengan sihir. Tahu sihir, Pak? Sihir itu kenapa dinamakan sihir? Karena dilakukan dengan samar-samar. Maka dinamakan sahur. Kenapa sahur? Waktunya itu samar antara penghujung malam dan masuknya waktu subuh. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat yang mulia Zaid bin Sabit ini pernah ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang waktu sahur Rasulullah. Bagaimana jarak antara sahurnya Rasulullah dengan adzan subuh? Rentang waktunya itu seberapa? Maka kata Zaid bin Sabit, yaitu apa? Sekedar membaca 50 ayat dari Al-Quran. 50 ayat ini disebutkan ayatnya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Cara membacanya juga tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Inilah yang kemudian kita katakan waktu sahurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? 50 ayat bacaan Al-Quran. Kalau kita perkirakan, Pak, Al-Quran ya, ayat-ayatnya yang tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, 50 ayat ya. Bacanya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kira-kira butuh berapa menit, Pak? Baca ya, kira-kira butuh waktu berapa lama? Tentunya bacanya yang agak lancar ya, bukan yang terbata-bata bukan ya. Tapi ini baca yang lancar tapi dengan kecepatan yang sedang, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Kurang lebih berapa menit? Ya maksimalnya berapa? Kurang lebih 30 menit lah. Ya sekitar setengah jam lah.
Artinya apa? Waktu sahurnya Rasulullah SAW ya kalau kita bahasakan setengah jam sebelum daripada masuk waktu subuh. Ini kalau kita perkirakan ya. Tapi kalau dalam di sini kemudian disebutkan oleh Zaid bin Sabit adalah apa? Sekedar membaca 50 ayat dalam Al-Qur'an. Inilah waktu sahurnya Rasulullah SAW. Maka sesuai. Kenapa dinamakan waktu sahur? Karena waktu ini samar antara apa? Penghujung malam sampai dengan masuknya apa? Waktu subuh. Jadi kalau ada yang makan ya sebelum tidur misalkan jam 12 karena khawatir kesiangan, misalkan saya mau sahur sekarang, itu bukan sahur, tapi apa? Makan malam. Kenapa? Sahur itu diidentikan dengan waktunya. Sedangkan dinamakan sahur itu adalah apa? Waktu yang samar, yang mendekati apa? Subuh. Maka ini pentingnya apa? Ilmu ya. Ada yang bangunin tidur misalkan jam 12, jam 1 sudah sahur gitu ya. Teriak-teriak. Bukan sahur, makan malam gitu ya. Ini kalau jam 1. Maka ini penting ya. Makanya pentingnya kita apa? Berilmu. Ya kalau membangunin sahur ya kalau biar tidak terlalu mepet, misalkan jam setengah 4 lah, ini ideal ya. Atau jam 3 masih oke lah gitu ya. Persiapan gitu ya. Untuk apa namanya sahur, bisa untuk tahajud dulu misalkan ataupun baca Quran dan lain-lain gitu ya. Ini oke lah. Tapi kalau jam 1, jam 2 ini sudah teriak-teriak, maka ini khawatir mengganggu yang pengen istirahat. Maka kalaupun mau ta'awun alal birri wa taqwa, ya kalau mau tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya juga harus melihat situasi dan kondisinya. Dan cara membangunkannya juga harus apa? Yang baik lah ya, yang baik. Jangan kemudian dengan cara-cara yang kemudian tidak baik ya. Wallahu ta'ala ansab. Ini terkait daripada masalah sahur ya. Baik. Kemudian terkait daripada makan dan minum disengaja, ini yang kemudian membatalkan apa namanya puasa. Baik, maka ikhwatul iman ini perlu diketahui juga termasuk daripada pembatal puasa ya. Rukun yang kedua tadi apa? Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa yang pertama apa tadi? Makan dan minum disengaja ya. Mungkin masuk dalam pembahasan ini juga, yaitu yang sering mungkin diperdebatkan di kalangan daripada kaum muslimin adalah ketika misalkan muntah, ya, muntah, batal nggak Pak puasanya? Muntah, batal nggak puasanya? Ada dua Pak, baik. Batal ketika apa? Sengaja logok-logok biar muntah, batal puasanya. Tapi kalau misalkan karena mabuk perjalanan nggak sanggup lagi nahan tiba-tiba misalkan, batal nggak puasanya? Tidak, ya tidak batal karena ini muntah tanpa disengaja. Contoh lagi misalkan yang sering diperdebatkan di kalangan kaum muslimin yaitu apa? Bagaimana ketika misalkan renang gitu ya, kemudian kentut di kolam renang, ada apa namanya bui-bui gitu ya. Katanya ada yang batal puasanya? Tidak Pak. Kenapa? Iya, itu keluar angin, bukan masuknya air ya. Ini perlu dipahami. Kemudian ada yang bilang jangan nangis, nanti kalau nangis batal puasanya. Tidak, nangis itu tidak membatalkan puasa ya, tidak membatalkan puasa. Baik, ini tentang bagaimana ilmu ya, bekal ilmu ini penting agar supaya tadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya puasa, kemudian ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bekal yang terpenting adalah apa? Adab. Ya. Adab-adab dalam kita apa? Berpuasa. Ini penting. Baik, pertama ini perlu kita sampaikan, ada hadis yang penting kemudian kita harus perhatikan. Rasulullah SAW pernah didatangi salah seorang sahabat mengabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ini masyhur ya, sering dengar pasti. Ada seorang perempuan yang dia rajin sholat malam ya Rasulullah, rajin berpuasa, tapi apa? Lisannya itu senantiasa suka menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya. Maka bagaimana dengan perempuan ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan apa? La khaira fiha,
perempuan ini tidak punya kebaikan apapun, kata Rasulullah. Hiya finnar, dia di neraka. Bayangkan Pak, perempuan ini rajin sholat, rajin puasa, tapi apa? Dia tidak beradab. Kenapa? Suka mencaci, suka menyakiti tetangganya. Omongannya, ucapannya itu suka menyakiti tetangganya. Maka kata Rasulullah apa? La khaira fiha, dia tidak mendapatkan ataupun dia tidak punya kebaikan apapun, kata Rasulullah. Hiya finnar, bahkan kata Rasulullah, dia di neraka. Maka pentingnya di sini bukan hanya sekedar berilmu, tapi pentingnya apa? Beradab. Ya, berilmu dan beradab. Ada yang berilmu tapi tidak beradab. Ini makanya bisa kemudian khawatir ya, terjatuh ke dalam hal yang seperti ini. Yang kata Rasulullah apa? Sia-sia, nggak ada kebaikan sama sekali. Bahkan kata Rasulullah di neraka gitu. Ini disebabkan apa? Karena dia tidak beradab, artinya tidak menjaga bagaimana lisannya kepada saudara-saudaranya ataupun tetangganya. Dia suka menyakiti tetangganya. Maka ini kemudian tidak ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, ya, man lam yada qaula zur wa amila bihi, ya, falaisa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabahu, ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang kemudian, ya, dia tidak meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur ini artinya apa? Perkataan dusta. Maka Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW, tidak punya hajat, tidak butuh dengan dia itu meninggalkan makan dan minumnya, artinya dia puasa. Tidak butuh Allah dengan puasanya. Kalau apa? Ketika berpuasa masih suka berdusta, masih suka berbicara bohong, masih mengamalkan perbuatan-perbuatan kedustaan, maka apa gunanya puasa? Kata Rasulullah SAW, Allah nggak punya hajat, Allah nggak butuh dengan puasanya. Kalau dia masih apa? Suka berkata dusta ataupun melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Maka ini pentingnya adab, ya. Pentingnya apa? Adab. Kita memperhatikan bagaimana adab ketika berbicara. Jangan sampai apa? Berdusta. Ya, kenapa? Bisa jadi orang yang kemudian tadi, ya, bermudah-mudahan kemudian dia berdusta dalam ucapannya. Ini kadang-kadang sering terjadi, Pak. Ketika berpuasa, ya, contoh kecil apa? Contoh kecil ya, itu apa? Misalkan lagi jalan sama temennya, jogging misalkan gitu. Awas ular, padahal nggak ada ular. Kodok, awas, nggak ada kodok. Misalkan ada anak kecil juga misalkan gitu ya, lagi nangis, bilang sama anaknya, terus kodok loncat itu, kodok loncat, padahal nggak loncat kodoknya, nggak ada kodok juga di situ. Dusta. Dan padahal misalkan sedang dalam kondisi berpuasa, khawatir. Termasuk apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ini, itu apa? Tidak ada hajat Allah itu dengan puasanya. Kenapa? Dia masih berkata dusta dan masih melakukan apa? Praktek kedustaan. Contoh misalkan jual beli gitu ya. Yang buruk dikatakan baik, ya. Yang katanya milik dirinya padahal bukan milik dirinya, yang katanya baru padahal bukan baru. Ini praktek-praktek kedustaan. Maka kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak punya hajat dengan puasanya. Ini pentingnya kita apa? Beradab. Ya, ketika kita apa? Khususnya ini berpuasa. Ini bekal yang paling penting, ya. Bagaimana itu? Berilmu dan beradab. Kenapa? Banyak orang yang kemudian berpuasa, tapi karena minim adab, minim ilmu, kemudian apa? Akhirnya dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya, kecuali apa? Rasa lapar dan dahaga saja. Maka ini penting ya, ikhwatul iman, untuk kita perhatikan bagaimana kita itu menjalankan ibadah puasa ini harus dilandasi dengan ilmu, kemudian apa? Adab. Ini penting.
ya. Bagaimana ketika misalkan tadi berbicara, bagaimana ketika melakukan sesuatu ini harus kemudian apa? Dibarengi dengan adab. Begitu juga adab-adab terkait daripada puasa ini penting untuk diperhatikan. Yaitu apa? Ketika kemudian kita sahur, ya, kita memperhatikan bagaimana adab-adab etika ketika misalkan sahur, bagaimana ketika misalkan berbuka puasa, kita memperhatikan bagaimana adab-adab ketika berbuka puasa. Contoh sahur, kalau sunnahnya itu apa? Diakhirkan. Adapun buka puasa, ya, berbuka puasa sunnahnya apa? Disegerakan. Ini kata Rasulullah SAW, ya, kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajilu al-fitr. Itu selama kalian itu menyegerakan berbuka puasa. Termasuk kalau orang yang paham ilmu dan dia paham adab ketika berbuka puasa, itu apa? Ketika berbuka puasa dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Doanya orang yang sedang berbuka puasa itu mustajab. Doanya orang yang berbuka puasa itu mustajab. Kata Rasulullah SAW, ya, salasun, ya, ada 3. La turaddu da'watuhum, tidak akan tertolak doa mereka. Ya, 3 orang ini doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hina yuftir, yaitu seorang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa. Orang yang berbuka puasa, kata Rasulullah SAW, ini termasuk 3 doa yang tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbuka puasa, perbanyaklah apa? Doa. Termasuk adab. Ketika berbuka puasa apa? Memperbanyak doa. Ya, doa secara umum. Dan adapun ketika berbuka puasa secara khusus, ini ada doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan kita membaca apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini hadisnya Hasan. Ya, status hadisnya Hasan, yaitu doa ketika berbuka puasa. Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa apa? Dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang sahih, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, yang mempunyai dalil yang kuat, ya, status hadisnya Hasan. Adapun doa yang sering dilakukan oleh masyarakat, ya, Allahumma laka sumtu wa bika amamtu dan seterusnya, kalau ini disandarkan kepada Rasulullah SAW ini kurang tepat, ya, karena Rasulullah SAW wallahu ta'ala alam ini tidak pernah berdoa dengan doa ini. Bahkan ada yang mengatakan redaksi daripada doa ini itu adalah dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama menyebutkan boleh kita berdoa dengan doa ini, tapi jangan kemudian kita sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi meyakini bahwasanya itu doa khusus ketika berbuka puasa. Karena ketika kita sudah meyakininya, maka membutuhkan apa? Dalil yang kuat. Sedangkan riwayat daripada doa ini itu dipertanyakan. Yang Hasan, ya, status hadisnya Hasan, ini boleh kemudian kita amalkan, yaitu apa? Doanya dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Apa artinya? Dhahabat dhama'u artinya telah hilang dahaga. Wabtalatil uruku, dan urat-urat sudah basah. Wasabatal ajru insyaallah, dan pahala itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ketika berbuka puasa. Maka para ulama menyebutkan doa ini sejatinya lebih tepat dibaca itu setelah kita apa? Makan kurma misalkan, atau kemudian meneleguk seteleguk daripada air, kemudian baru kita doa dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Kenapa? Redaksi doanya menyebutkan demikian. Telah hilang dahaga. Berarti apa? Sudah minum ataupun mungkin sudah makan, ya. Kemudian apa? Basah urat-urat saraf. Artinya apa? Memang sudah dia mengkonsumsi makanan ataupun minuman berbuka puasa. Wasabatal ajru insyaallah, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah telah menetapkan pahala bagi orang yang berpuasa. Baik, ini penting, ya, untuk kemudian kita beradab. Kemudian kalau orang yang paham tentang adab bagaimana ketika dia berpuasa, yaitu apa? Ketika berbuka puasa hendaklah dia suka untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini termasuk adab yang banyak dilalaikan.
Padahal pahalanya luar biasa, Pak. Rasulullah SAW menyebutkan, man fatara shaiman, ya barang siapa yang memberi makan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka kata Rasulullah SAW, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sama sekali. Ya, dia berpuasa tapi bisa mendapatkan pahala puasa orang lain. Caranya apa? Memberi makan orang yang berpuasa. Ya, misalkan di jalanan gitu ya, banyak yang kemudian sulit untuk mendapatkan makanan berbuka puasa misalkan. Ya mungkin kalaupun mudah ya harus beli misalkan. Ini berbagi makanan misalkan boleh ya, berbagi iftar ya, berbagi makanan berbuka puasa. Untuk apa? Berburu keutamaan, yaitu apa? Pahala orang yang berpuasa. Ini penting ya ikhwatul iman. Ya, untuk kemudian kita perhatikan, yaitu bagaimana ketika kita berpuasa itu persiapan terbaik itu adalah apa? Ilmu dan beradab ya. Karena ilmu ketika tidak dibarengi dengan adab, khawatir termasuk tadi yang kita sebutkan ya, tidak ada kebaikan ya. Berilmu, rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata dia masih suka menggunjing atau menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, nggak ada kebaikan pada dirinya. Atau kemudian beradab, tapi ternyata tidak dilandasi dengan ilmu, dia bisa terluput dengan dari kebaikan-kebaikan, ataupun bisa jadi ibadah yang dia lakukan percuma, ataupun mungkin batal tanpa dia kemudian ketahui. Ikhwatul iman, ini pentingnya lah dua hal ini, yaitu adab dan ilmu. Sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan dua hal ini yang kemudian bisa menjadi penyebab, yaitu terjauhkannya kita dan keluarga kita dari api neraka ya. Ajarilah adab dan ilmu agama ya. Jangan sibuk dengan kemudian hanya sekedar ngasih nafkah, uang, Pak. Ini misi utama kita, yaitu ajari adab dan ilmu agama kepada anak dan keluarga kita, ataupun istri-istri kita, ya. Paham gak? Tanda kutip, istri-istri berarti istrinya bukan cuma satu ya. Yang senyum berarti yang paham ya. Yang gak senyum berarti mungkin ada takut istri ya. Baik, saya istrinya juga baru satu, Pak. Baik, baik. Ikhwatul iman, ini penting ya. Hal-hal yang kemudian diperhatikan, persiapkan dengan sebaik-baiknya ilmu dan adab ya ketika kita menjumpai daripada bulan Ramadan, agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Karena bisa jadi inilah Ramadan terakhir kita. Maka jadikanlah Ramadan ini seperti halnya Ramadan terakhir, agar supaya kita bermaksimal, ataupun kita bisa kemudian lebih semangat ya, bersemangat untuk kemudian kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan yang insya Allah dalam beberapa hari yang akan datang. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan ya terkait daripada persiapan untuk kita kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa saja yang kemudian kita perlu persiapkan? Tentunya bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini kemudian dihasilkan dengan ilmu dan adab ya. Senantiasa kita menjalankan ketaatan kepada Allah dilandasi dengan ilmu dan adab. Ini kemudian yang kemudian bisa memasukkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan juga menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam shawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Silakan, mungkin ada sisa waktu beberapa menit untuk sesi tanya jawab terkait masalah puasa atau seputar Ramadan barangkali, ataupun tema di luar itu barangkali ada pertanyaan, silakan boleh ditanyakan. Silakan. Baik, silakan. Di bulan puasa itu infus suntik vitamin dan tidurnya orang berpuasa itu bukan baik, menarik ya pertanyaannya. Bagaimana hukum terkait masalah infus, terus kemudian suntik vitamin ya, kemudian terkait tidur ya, ini penting ya. Ini pentingnya kita harus berilmu juga. Para ulama menyebutkan segala sesuatu yang itu kemudian menggantikan peran makan dan minum, maka itu membatalkan puasa. Kalau misalkan di siang hari ya kita sakit kemudian diinfus, maka secara otomatis puasanya batal. Atau di siang hari ya bulan puasa kemudian kita menyuntikkan vitamin, yang mana itu vitamin itu menggantikan peran daripada makan dan minum, maka ini membatalkan
puasa. Adapun contoh misalkan suntik vaksin, vaksin ini tidak menggantikan peran makan dan minum. Maka para ulama menyebutkan suntik vaksin tidak membatalkan puasa. Contoh misalkan lagi obat asma, ya, karena yang dihirup itu hanya aroma asalnya kan, yang membuat dada itu apa? Seger gitu ya. Maka ini kemudian tidak membatalkan puasa. Tapi beda halnya dengan rokok. Ya, karena rokok secara khusus sengajaan itu apa? Ada asap yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, maka ini para ulama menyebutkan termasuk pembatal puasa. Ya, pembatal puasa beda dengan apa? Tadi obat asma, ya. Karena ya sama dengan hukumnya bagaimana ketika kita misalkan mencium sebuah aroma-aroma, ya. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau rokok ini termasuk yang membatalkan puasa. Terkait masalah tidurnya orang yang berpuasa, ini mungkin yang sering juga disebar-sebarkan di kalangan kaum muslimin, itu tidurnya orang yang berpuasa itu berpahala ataupun ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Betul nggak? Kita katakan ada benarnya, ada juga apa? Tidak benarnya. Bisa jadi berupa berbuah pahala ataupun menjadi ibadah, bisa jadi menjadi apa? Bisa jadi sia-sia ataupun misalkan gak bernilai apapun, atau bisa juga menjadi apa? Maksiat. Tidurnya orang berpuasa bisa menjadi maksiat. Kenapa? Contoh misalkan ya, saya mau tidur siang niatnya apa? Nanti biar bisa ngabuburit sama pacar. Ya, bisa buka puasa bareng sama pacar, biar ada tenaga untuk nanti bawa motor ngabuburit dengan pacar. Pacaran hukumnya apa, Pak? Haram dalam Islam. Ketika misalkan dia tidur dalam kondisi puasa, niatnya agar supaya fit, dia bisa bawa pacarnya untuk ngabuburit misalkan kemana, maka tidurnya itu bernilai pahala atau dosa, Pak? Dosa. Kenapa? Niat tidurnya untuk kemaksiatan. Beda halnya ketika misalkan tadi tidur yang bernilai ibadah ataupun pahala, bisa. Gimana? Contoh misalkan tidur siang supaya apa? Lebih bersemangat nanti ketika misalkan sholat asar, atau nanti bisa membantu istri misalkan di dapur goreng-goreng misalkan ataupun apa yang sifatnya itu adalah kebaikan. Maka tidurnya itu bernilai apa? Pahala. Tapi kalau hanya sekedar tidur-tidur biasa, ya tanpa ada niat untuk kemudian tadi kebaikan, maka ini menjadi apa? Tidur yang biasa saja, tidak bernilai pahala dan juga tidak bernilai apa? Maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya untuk kemudian dipahami. Adapun hadis-hadis yang sering ditebarkan ini tidak sahih, ya. Tidurnya orang yang berpuasa ini adalah ibadah. Ini hadisnya dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hati-hati ya ketika menyebarkan. Ya memang betul bisa ya tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah, tapi jangan kemudian membuat hadis-hadis palsu juga gitu ya. Ya ini penting. Kenapa? Allah ancam, ya Rasulullah SAW ancam orang yang suka berdusta atas nama Rasulullah SAW apa? Siapkan tempat duduknya di neraka. Udah, dia sedang menyiapkan tempat duduknya di neraka ini kalau dusta atas nama Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Ini riwayat Imam Bukhari. Ini penting ya untuk kemudian diperhatikan ya, bagaimana yang membatalkan puasa. Mungkin ada beberapa poin yang kemudian sering terjadi juga. Gimana Ustaz kalau misalkan bawa motor lalat masuk misalkan, ya lagi ngobrol misalkan tiba-tiba lalat masuk, ya alhamdulillah ya. Bersyukur lagi kalau misalkan ada daging masuk 1 kilo ya, mungkin nggak mungkin. Gimana kalau misalkan nggak sengaja ketika bermotor masuk lalat, batal nggak puasanya? Tidak batal, ya kecuali kalau misalkan lalat masuk di mulut gitu ya, tangkap dilahap ya. Maka ini apa? Batal. Atau misalkan lalat masih terbang di mulut, kemudian ditelan bersama dengan ludah, batal nggak puasanya? Batal karena sengaja. Tapi kalau misalkan lagi makan tiba langsung masuk ke tenggorokan, nggak mungkin kemudian kita cegah, maka itu tidak membatalkan puasa. Begitu juga misalkan lagi misalkan milah gantung misalkan gitu ya, antara yang halus sama yang enggak misalkan tiba-tiba masuk ke dalam mulut kita misalkan tanpa kita sengaja, ya namanya terbawa angin, itu tidak membatalkan puasa. Ya begitu juga ini yang sering ditanyakan adalah mencicipi makanan.
Ketika mencicipi makanan batal atau enggak puasanya, Pak? Batal enggak? Bisa batal, bisa tidak, saya katakan. Kenapa? Ya kalau nyicipinya kemudian ditelan, ya batal. Tapi kemudian kalau nyicipinya itu tidak ditelan, ya cuma diletokin ke lidah misalkan, kemudian dia lepeh, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau misalkan nyicipin makanan gitu ya, 1 sendok gitu ya, kemudian ditelan, ya ini batal puasanya. Tapi kalau kemudian hanya sedikit gitu ya, untuk merasakan asin atau tidak, ya udah pas atau belum, kemudian dilepeh, ini tidak membatalkan puasa. Ya, ini harus dirinci, hati-hati ya, pertanyaan jebakan ini. Ya, bisa jadi batal, bisa jadi tidak, tergantung gimana mencicipinya. Begitu juga tadi masalah lalat, tergantung juga. Terus yang menjadi pertanyaan juga sering muncul yaitu apa? Bagaimana hukum menelan selilit yang ada di gigi? Misalkan ada setengah kilo daging di gigi misalkan. Nggak mungkin ya. Misalkan ada sisa-sisa makanan di gigi kita, kemudian ketika ngobrol gitu ya, lagi seperti ini, kemudian terbawa liur, kemudian nggak kerasa masuk ke dalam tubuh, batal nggak puasanya, Pak? Oke, menelan selilit, ya, menelan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita, batal nggak puasanya? Batal nggak puasanya? Lebih cerdas sekarang ya. Ada 2 ya, bisa batal, bisa tidak. Kalau misalkan dia tidak sengaja, dia ngobrol tiba-tiba karena terbawa ludah kemudian tertelan, maka dia tidak batal. Tapi kemudian ketika kerasa ada gerinjel-gerinjelan, kemudian kita sengaja, kemudian telan, batal nggak puasanya? Batal. Kenapa? Sengaja menelan. Tapi kalau nggak sengaja dia lagi ngobrol tiba-tiba tertelan, ya kita nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu ada gerinjilan misalkan setengah kilo daging gitu ya, atau berapa senti pada sisa daging, kemudian kita rasakan ada gerinjilan, kita telan, batal puasa kita. Meskipun itu sudah berada di mulut kita. Maka ini penting ya. Ya, bisa jadi batal, bisa jadi tidak. Batal ketika disengaja, tidak batal ketika tidak disengaja. Apalagi yang sering muncul di kalangan masyarakat? Baik, berkumur-kumur ketika berwudu. Sama halnya dengan mungkin pertanyaan hukum sikat gigi ketika berpuasa. Ini kurang lebih sama, yaitu sikat gigi ataupun berkumur-kumur. Para ulama menyebutkan berkumur-kumur ketika berpuasa ini masih disunahkan, tapi beda dengan berkumur-kumurnya ataupun istinsak. Tahu istinsak? Istinsak itu menghirup air ke dalam hidung. Ketika tidak berpuasa, maka kita disunahkan untuk bersungguh-sungguh di situ. Tapi ketika berpuasa itu tidak boleh bersungguh-sungguh, artinya sekedarnya saja, sedikit ya menghirup air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan. Begitu juga kumur-kumur, jangan kemudian berlebihan, ya. Ini sama halnya ketika misalkan sikat gigi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, laula an asyqa ala ummati lamatuhum bisiwaki inda kulil wudu. Sekiranya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Maka ini kemudian menjadi dalil bolehnya sikat gigi ketika keadaan berpuasa, tapi dengan catatan tidak memakai pasta gigi. Tapi kalau saya sendiri menyarankan jangan sikat gigi ketika berpuasa. Ini lebih selamat, ya, lebih selamat. Kenapa? Ya, di sisi lain juga ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan bau mulut orang yang berpuasa. Sebau-baunya mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah, atyabu indallah mirihil misk. Ya, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Maka saya sarankan ketika berpuasa jangan sikat gigi, biarinlah bau, ya, karena di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bernilai bagaimana itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya jangan bau-bau banget ya. Ya kalau misalkan kiranya bau banget ya kiranya mengganggu misalkan ketika sholat gitu ya, mengganggu saudaranya ataupun tetangganya yang ada dalam sholat ya. Maka ini pentingnya juga untuk diperhatikan. Maka penting kalau makan sahur itu jangan yang
mungkin yang berbau-bau menyengat. Ya kalau mau makan yang menyengat, mau makan pete jengkol ya nggak apa-apa. Tapi usahakan sikat gigi setelahnya. Ini saya sarankan sikat gigi itu dilakukan ketika mungkin sebelum masuk subuh dan juga setelah misalkan nanti berbuka puasa. Ya, ini insya Allah lebih selamat ya daripada perbedaan pendapat para ulama. Ya, tapi wallahu ta'ala alam memang ada ulama yang membolehkan untuk sikat gigi ketika dalam kondisi berpuasa dengan catatan tidak memakai pasta gigi, tidak memakai odol, ya, tapi memakai sikat gigi saja, ya, sikat gigi, atau mau pakai siwak ini boleh, ya, tapi jangan ditelan ya. Sikat gigi kumur-kumur telan, ini batal puasanya, beda cerita ya. Tapi kalau misalkan hanya sikat gigi kemudian dimuntahkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan Pak. Kalau mandi junub tahu aja. Mandi junub tahu-tahu adzan. Baik. Ini kaitannya dengan masalah puasa atau puasa. Baik. Rasulullah SAW ini pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika masuk daripada waktu subuh, beliau dalam keadaan junub, sehingga kemudian bekas ininya dikerik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian beliau mandi, baru kemudian beliau menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Maka syarat sah puasa ini bukan suci dari hadas besar dan kecil. Yang menjadi syarat sahnya sholat yaitu tadi hadas kecil dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Adapun puasa itu tidak ada syarat untuk suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka nggak masalah ketika misalkan junub ya sudah adzan. Ini nggak masalah, puasanya sah-sah saja dia memulai puasa. Tapi jangan sholat ketika dalam kondisi junub. Kenapa? Nggak sah sholatnya. Adapun puasa sah. Kenapa? Syarat sah puasa itu tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang menjadi syarat sah puasa adalah Muslim, ya, beragama Islam. Kemudian bukan syarat syarat wajib, ya, yaitu kemudian taklif, dibebani syariat, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Itu siapa mereka yang dibebani syariat? Orang yang sudah balik dan berakal, ya, tidak gila. Kemudian mampu untuk berpuasa, ini wajib untuk berpuasa. Kemudian mukim, tidak dalam kondisi bersafar, maka wajib untuk berpuasa. Ini penting untuk kemudian diperhatikan. Baik. Ada lagi pertanyaan? Safar itu sampai berapa kilometer? Baik, ini pertanyaan terkait masalah safar. Safar itu jaraknya berapa kilometer? Ada ulama yang mensyaratkan sesuatu perjalanan kemudian bisa disebut safar adalah ketika 80 kilometer. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Tapi ini tidak ada dalil yang tegas, yang jelas, yang berbicara masalah jarak. Kenapa? Ada sebuah riwayat yang ini sahih, yaitu Rasulullah SAW sholat duhur 4 rakaat di Madinah. Ketika di Dzul Khulaifah, Rasulullah SAW sholat qashar 2 rakaat. Padahal kalau kita lihat jarak, coba dilihat di map ya, jarak antara Madinah dan Dzul Khulaifah adalah berapa? Tidak lebih dari 30 km. Dan Rasulullah sudah mengqashar sholat ya ketika di Dzul Khulaifah. Padahal kalau secara jarak ini tidak sampai 80 km. Maka yang paling tepat jumhur ulama mengatakan safar itu ukurannya adalah uruf, kebiasaan di suatu daerah ataupun suatu tempat. Kalau misalkan pergi ke Jakarta, ini termasuk safar menurut kebiasaan lingkungan kita ataupun bagaimana masyarakat kita, maka berlakulah hukum-hukum safar. Tapi kalau misalkan ke Jakarta ini belum terhitung safar ya, karena misalkan ya jarak tidak terlalu jauh, misalkan meskipun ya lebih daripada 30 km ya. Kemudian tapi tidak disebut di situ sebagai safar misalkan. Ya, maka itu tidak termasuk safar. Ya, wallahu ta'ala alam shawab, maka yang paling tepat dikembalikan kepada kebiasaan. Ya. Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri tadi disebutkan ya, Rasulullah mengqashar sholat itu di Dzul Khulaifah, padahal jaraknya itu tidak lebih dari 30 km.
Ini padahal tidak lebih dari itu. Beliau mengqashar salat, ya. Maka ini menjadi dalil ya boleh ya. Ada yang kemudian ketika safar, ketika bepergian misalkan ke Jakarta, saya ada teman gitu ya. Dia kemudian tidak mau mengqashar, tidak mau menjamak salat. Saya berpendapat bahwasanya ke Jakarta ini termasuk safar misalkan gitu ya. Maka kemudian saya menjamak salat misalkan, ya boleh-boleh saja. Ya ketika misalkan itu sudah menjadi suatu hal yang kemudian kebiasaan yang dipahami ketika berangkat ke sana, misalkan itu dihitung sebagai safar. Ciri-ciri safar biasanya paling gampangnya Pak, itu apa? Perjalanan yang membutuhkan kita untuk membawa baju ganti dan bekal makanan yang cukup. Ini disebut dengan safar. Kalau misalkannya sekedar kemana misalkan dan itu tidak kemudian membutuhkan baju ganti dan juga bekal yang cukup, maka ini kemudian ada yang mengatakan tidak termasuk daripada apa? Safar. Ya, wallahu taala alam shawab. Baik, mungkin itu Pak ya. Baik, ada lagi? Baik, silakan. Dapat pertanyaan dari saudara Ahmad. Baik. Itu dia mau mengganti puasa Ramadan tahun lalu, tapi kondisi dia itu sedang hamil dan dia takut tidak kuat. Itu gimana sebaiknya? Baik, ini Masya Allah pertanyaan yang sangat menarik terkait daripada wanita yang sedang menyusui atau mungkin sedang hamil gitu ya. Dia ingin mengqadha ataupun mengganti puasa yang dia tinggalkan selama bulan Ramadan. Baik, perlu kita rinci di sini ada dua ya, ada fidyah, ada qadha. Apa itu fidyah? It'amu ta'amu miskin, itu apa? Memberi makan untuk orang miskin. Ini fidyah. Sekali tidak puasa maka memberi satu orang miskin makanan. Kalau qadha itu apa? Mengganti puasa di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan. Baik. Ada beberapa kondisi yang membolehkan dua hal ini. Baik, pertama, rinciannya ya. Pertama, orang yang safar, ya, orang yang safar. Apa yang dilakukan ketika safar? Dia tidak puasa misalkan ya, karena safar. Dia lakukan qadha atau bayar fidyah? Orang yang safar qadha, dia mengganti puasa di hari lainnya. Kemudian orang yang tua renta, ya, tidak mampu lagi untuk berpuasa, tidak mampu untuk berpuasa karena sangat tua. Apa yang dia lakukan? Bayar fidyah atau qadha? Bayar fidyah. Ya. Ini terkait orang tua. Kemudian orang sakit, ya. Orang sakit. Orang yang sakit kemudian tidak ada harapan sembuh dari sakitnya dan tidak boleh dia itu berpuasa. Apa yang dia lakukan? Qadha atau puasa atau bayar fidyah? Bayar fidyah. Kalau sakit kemudian dia ada harapan sembuh, ya, kemudian dia tidak berpuasa, dia apa yang harus dilakukan? Mengqadha. Ini terkait orang yang sakit. Bisa dipahami Pak ya? Kemudian yang berikutnya, ibu hamil atau menyusui. Ibu hamil atau menyusui, para ulama menyebutkan ketika yang dikhawatirkan adalah dirinya, seorang ibunya ya, dia khawatir akan dirinya kalau misalkan dia sedang hamil atau menyusui, takut terjadi sesuatu pada dirinya. Ya, maka apa yang dilakukan? Fidyah atau qadha? Qadha. Ya, mengqadha puasa kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya. Perhatikan ya. Kemudian ternyata yang dikhawatirkan bukan dirinya, tapi yang dikhawatirkan adalah sang anak atau sang bayi. Apa yang dilakukan? Qadha atau fidyah? Fidyah. Ya, bayar apa? Fidyah. Kemudian yang ketiga, kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya dan si bayi, apa yang dilakukan? Dua-duanya, yaitu apa? Menjalankan qadha dan juga membayar fidyah. Nah, pertanyaannya, kapan fidyah kemudian ditunaikan? Ya, fidyah itu ditunaikan adalah ketika ya kita tidak berpuasa, kemudian kita baru menunaikan fidyah. Jangan kemudian menunaikan fidyah ini belum masuk Ramadan, misalkan gitu ya, besok 1 Ramadan, kemudian tahu dia nggak puasa, mungkin dia punya orang tua ya sudah sangat tua, kemudian dia pengen menunaikan fidyah di awal Ramadan, boleh nggak? Tidak boleh, ya. Karena apa?
dia belum kemudian masuk Ramadan. Ya kalau misalkan yang paling bagus adalah apa? Sehari dia kemudian tidak berpuasa, ngasih 1 orang miskin, atau mungkin di akhir nanti ya dirapel untuk kemudian memberi makan apa? 30 orang miskin. Tapi kalau dilaksanakan sebelum Ramadan masuk, maka ini bernilai apa? Sedekah, ya bukan apa? Fidyah. Ya wallahu taala alam shawab. Ya ini yang menurut kita lebih tepat. Kemudian terkait masalah tadi ya, pengen mengganti puasa tapi khawatir akan apa? Anaknya tadi kan? Akan khawatir akan anaknya, apa yang dia lakukan? Maka bayar fidyah. Ya bayar fidyah. Ya karena misalkan belum sempat menjalankan qadha ya Ramadan yang lalu misalkan, kemudian sudah mau masuk Ramadan yang berikutnya, tapi khawatir ketika dia berpuasa kemudian dia khawatir dengan si anaknya misalkan. Maka ini membayar apa? Fidyah. Ya. Wallahu taala a'lam. Baik, kenapa? Istrinya 1 punya anak ya tahun. Istrinya 1 punya anak setiap tahun. Maka ini pentingnya kalau misalkan demikian, jangan suka menunda-nunda qadha puasa Ramadan. Ya. Jangan suka menunda-nunda qadha puasa Ramadan agar supaya tidak terjadi tadi ya penumpukan. Mau qadha tapi ternyata kondisi hamil, mau mengqadha tapi kondisi sedang menyusui. Ini biasanya terjadi kenapa? Mengundur-undur daripada qadha puasa Ramadan. Begitu ya. Baik. Wallahu ta'ala shawab. Ada lagi pertanyaan? Baik, silakan. Ada dosa kita di masa lalu di zaman jahiliyah, kita puasanya bolong-bolong, yang kita bayar itu yang kita lakukan qadha, fidyah atau tobat. Baik. Adapun misalkan orang yang kemudian di masa lalu dia lalai ya, tidak berpuasa, maka wallahu ta'ala alam shawab, pendapat yang kuat menurut kami yaitu para ulama menyebutkan cukup bagi dirinya untuk apa? Bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, ya. Adapun ketika misalkan itu bilangannya masih kemudian bisa kita ketahui ya, misalkan tahun lalu nih kita nggak puasa misalkan, kita bisa tahu berapa kemudian jumlah bilangan hari yang kita tidak puasa, maka diwajibkan untuk apa? Melakukan qadha. Tapi kalau tidak diketahui udah masa lalu, nggak tahu berapa tahun yang lalu misalkan, maka wallahu ta'ala alam shawab, cukup untuk apa? Bertobat dengan taubatan nasuha, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang mungkin berpuasa setiap ini hari Senin, Kamis dan semuanya niatnya untuk mengqadha dosa-dosa masa lalu. Wallahu ta'ala alam, ini menurut pendapat yang paling kuat menurut kami, ini cukup dengan taubatan nasuha, ya. Ada juga seperti halnya sholat ya. Ada yang sholat ketika misalkan sholat duhur 4 rakaat, dia sholat 4 rakaat lagi. Ketika ditanya kenapa? Saya mengqadha sholat yang dulu saya tinggalkan. Walau dalam soal yang paling tepat ini juga adalah apa? Cukup dengan apa? Taubatan nasuha. Ya tidak perlu kemudian harus mengulang sholatnya. Ya walau ta'ala alam soal. Ya itu yang insyaallah pendapat yang jauh lebih kuat menurut kami. Baik, cukup? Baik, ada lagi silakan. Terkait dengan anak untuk berpuasa, itu disyariatkannya di usia berapa dan bagaimana caranya? Misalkan ada yang model tengah hari lanjut, baik, disyariatkan atau enggak? Baik, mendidik anak untuk berpuasa ini sejatinya mungkin bisa juga disamakan dengan bagaimana perintah daripada syariat untuk memerintahkan anak-anak kita untuk sholat. Yaitu apa? Kata Rasulullah SAW, muru auladakum bisolat, ya, wahum abna'u asaba asinin, yaitu perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Karena di usia 7 tahun inilah yang kemudian kita anggap mungkin ya cukup mampu untuk kemudian dia itu apa? Untuk menjalankan ibadah salat. Ketika umur 10 tahun dia tidak mau salat, maka apa? Pukullah ya, dengan pukulan yang mendidik tentunya ya, bukan pukulan yang sifatnya brutal ya, kasar, bukan. Baik, walau ta'ala nusab, maka lebih kepada dikembalikan kepada bagaimana kondisi si anak. Kita lebih paham ya ketika misalkan anak ini kayaknya bisa mampu nih, mampu untuk kemudian puasa setengah hari misalkan di usia misalkan berapa 6 tahun misalkan atau 7 tahun atau mungkin 5 tahun gitu ya.
maka mulai kemudian dia diajarkan untuk berpuasa, atau mungkin sebelum itu gitu ya, diajarkan untuk supaya mengenal puasa itu seperti ini loh gitu ya. Meskipun mungkin jam berapa dia sudah berbuka puasa, maka insya Allah tidak mengapa, karena ini dalam rangka apa, pendidikan ya. Tapi kalau sudah balik, maka ini sudah harus tidak latihan lagi ya. Kenapa? Sudah diwajibkan untuk berpuasa. Ya, adapun usia wallahu ta'ala alam, mungkin bisa disesuaikan, yang bisa 7 tahun ini mulai kemudian diajarkan untuk puasa ya, sebagaimana diperintahkan untuk apa, sholat ya. Nah, begitu juga umur-umur yang lainnya ya, 8, 9 dan seterusnya sampai 10 tahun ini apalagi penekanannya ya, karena sudah semakin dewasa. Ya, wallahu ta'ala alam. Begitu ya. Baik. Cukup ya? Cukup? Baik. Alhamdulillah, insya Allah kita cukupkan daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Dan mungkin ini pertemuan terakhir ya, Ramadan mungkin break ya. Nanti insya Allah akan kita mulai lagi mungkin setelah Ramadan, atau mungkin nanti akan ada agenda khusus, mungkin mau iftar bareng-bareng misalkan, mau ada kajian, maka silakan nanti diatur dengan teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kami yang menyampaikan dan juga semua yang hadir. Dan ada ketika di sana ada kesalahan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan juga silakan untuk sampaikan kepada kami agar supaya kami bisa meralat, merevisi daripada apa yang kemudian kami sampaikan. Ya, barangkali ada pendapat yang jauh lebih kuat, maka boleh sharing untuk kemudian kita bersama-sama mengamalkan ilmu yang sahih ya. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan apa? Ilmu dan adab. Ini persiapkan dengan sebaik-baiknya adab-adab dan juga ilmu terkait daripada bagaimana khususnya bulan Ramadan, agar supaya kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita akhiri majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.